Saya akan memberikan 10 menit tutorial untuk koherensi jantung dan otak atau koherensi pikiran dan perasaan. Ini 8 ciri bahwa seseorang sedang mengalami pikiran dan perasaannya berkonflik atau tidak sinkron. Terus gimana Ustadz? Nah ini tutorialnya sekarang. Ya baik, kita mulai tutorialnya dari sekarang. Sadari aliran udara dari kepala ke dada. Hembuskan nafas, sadari udara dari rongga dada ke kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, kali ini kita berjumpa lagi di ngaji Tasawuf Saintifik. Oke, untuk 2 minggu yang lalu Abang Mustamil sudah menjanjikan tentang tentang tutorial untuk koherensi otak jantung. Karena kemarin kita telah membahas tentang koherensi antara otak dan jantung. Untuk hari ini kita akan memberikan tutorialnya gitu. Ya, saya baru ingat karena kemarin saya lihat podcastnya. Oh iya, podcast kita maksudnya. Ya, jadi insya Allah hari ini saya akan memberikan 10 menit tutorial untuk koherensi jantung dan otak atau koherensi pikiran dan perasaan. Jadi ketika seseorang itu mengalami ketidakkoherensian, kalau pikiran dan perasaannya tidak koherensi atau otak jantungnya tidak koherensi, hidup itu nggak nyaman. Sebelum saya memberikan 10 menit tutorialnya, saya akan berikan 8 ciri orang yang tidak koheren antara pikiran dan perasaannya. Kita bahas singkat-singkat ya Kak ya. Ini kalau teman-teman nanti lihat ya, kalau teman-teman kok ada di 1 atau 2 atau bahkan semua kok ada, berarti teman-teman nggak koheren antara otak dan jantung, tidak koheren antara pikiran dan perasaan. Berarti nanti diulang-ulang nanti tutorialnya nanti di di riyadhoi, latihan berulang-ulang ya. Ya dengan harapan nanti terjadi koherensi jantung dan otak. Ya baik kami. Yang pertama ya cirinya orang yang jantung otaknya atau pikiran dan perasaan tidak koheren. Itu gini, pikirannya itu menurut dia situasinya baik tapi dia gelisah. Ini baik-baik saja gitu. Secara logika itu ini baik atau ini nggak bahaya tapi hatinya gelisah. Berarti kan nggak sinkron kami. Nggak sinkron antara pikiran dan perasaannya. Dan resikonya kayak gitu, nanti resikonya terus malah bingung dia. Ini ada apa itu? Nanti kadang-kadang berlebih-lebihan. Ini intuisi saya ini, jangan-jangan terus ya. Nanti gitu kan. Nanti jadi overthinking itu. Nah, yang kedua yang memang overthinking. Jadi dia itu berpikir terus-menerus. Seharusnya kan berpikir itu tujuannya untuk menenangkan kan. Harusnya loh. Untuk menenangkan. Iya kan. Kami kalau mikir kan ingin mendapatkan sesuatu hasil pikiran yang menenangkan. Iya, kayak jawaban dari pertanyaan. Tapi nyatanya enggak. Semakin berpikir kok semakin gelisah. Nah, berarti enggak sinkron Kak itu. Nah, berarti itu wajib ngikutin tutorial nanti. Itu jadi kedua Kak ya. Jadi ketiga, emosinya mudah meledak Kak. Jadi mudah meledak. Dan dia sendiri merasa aneh. Masa saya kok sampai segitunya sih gitu. Jadi misalnya gini, ada orang dia tiba-tiba marah, lalu setelah marah itu dia kayak tersadarkan, ih aku kok marahnya kayak gitu ya. Harusnya kan nggak begitu. Itu berarti kan nggak sinkron kan? Iya. Nah, berarti pikiran sama perasaannya nggak sinkron. Nah, itu nanti resikonya bisa ada emosi yang meledak. Jadi emosinya gampang meledak. Nah, yang keempat ini yang paling banyak, sulit mengambil keputusan nggak? Iya. Jadi mengambil keputusan itu milih A, keinget kelebihannya B. Milih B, ingat kelebihannya A. Mau milih A, ingat kekurangannya A. Mau milih B, ingat kekurangannya B. Jadi pikiran sama perasaan tarik menarik. Sehingga mau milih itu ya bingung. Saya tuh milih dia apa milih dia ya? Saya milih si A apa si B ya? Saya milih jurusan ini apa jurusan ini ya? Saya milih tinggal di sini apa di sini? Nah, kalau teman-teman sering merasakan seperti itu, memilih suatu hal sampai kebingungan berlebihan sampai terjadi ketidaknyamanan, berarti tidak selaras antara otak
Dan jantung. Tapi ada juga Kak, ada orang itu hal sederhana aja sampai mikir, misalnya ini mau makan apa, Iya, iya. di warung itu milihnya lama, di warteg lah, warteg itu kan pilihannya banyak. Banyak. Di situ dia milih aja itu susah. Jadi milih ini, tapi kok ini harganya gini, ini kurang ini gitu itu. Bahkan hanya milih makanan aja itu kadang-kadang gak cepet-cepet gitu. Itu kan kayak tarik-tarikan antara perasaan dan pikiran Kak. Nah, jadi sulit mengambil keputusan. Lalu yang kelima, nah ini yang nggak bisa dibohongi Kak. Itu tubuh terasa tidak nyaman. Jadi dada sering sesak, nafas pendek, tubuh tegang. Padahal menurut pikiran dan perasaannya itu nggak apa-apa. Tapi tubuh itu nggak. Nah itu sebenarnya gini deh, konfliknya di bawah sadar Kak. Jadi konflik antara pikiran dan perasaan itu berada di bawah sadar. Yang terasa itu rasa tidak nyaman di medan konflik. Medan konflik itu tubuh. Jadi nggak bisa dibohongi itu. Jadi orang itu nggak sakit ya. Ini dengan model ini orang nggak sakit. Tapi dia capek terus Kak. Saya itu nggak sakit ya, biasa sehat. Menurut dokter diperiksa bagus semua. Ya. Tapi kok saya itu capek terus. Tidur cukup. Tapi capek. Nah, diperiksa nggak nemu sakitnya. Nah itu kemungkinan besar terjadi konflik di bawah sadar. Kalau terjadi konflik di bawah sadar yang capek medan konflik atau tempat kalau bahasa Baratayuda itu padang Kurusetranya. Padang Kurusetra itu tempat pertempuran Pandawa dan Kurawa. Nah, yang nggak nyaman tubuhnya Kak, karena tubuh itu adalah medan konflik bagi pikiran dan perasaan. Makanya seseorang itu pikiran dan perasaannya konflik terus, kasihan tubuhnya. Oh, no, jadi medan terutama itu nanti lambung Kak yang paling sering. Medan konflik itu paling sering di lambung. Lalu yang keenam itu tidak hadir. Maksudnya gini, pikirannya itu di masa depan, tetapi perasaannya tertinggal di masa lalu. Misalnya gini, saya harus melupakan dia demi masa depan saya. Dia ingat masa depan, tetapi perasaannya nggak bisa ninggal, masih di masa lalu, masih sedih, masih kecewa, masih jengkel. Berarti perasaan tertinggal di masa lalu, pikiran mau lari di masa depan, ya nggak sinkron Kak. Efeknya ya mesti bingung, efeknya ya mesti kayak gini Kak. Kalau sesuatu ditarik ke sana dan satu ke sini, yang tengah kasihan, terjadi ketegangan kan, tegang. Makanya nanti orang itu hidupnya tegang. Berarti nggak sinkron ya. Yang ketujuh, memaksa diri. Jadi ada orang tuh gini, itu yang kadang-kadang agak beresiko ya. Saya sudah pernah jelaskan tentang hal ini. Orang itu mengafirmasi dengan ini, harus kuat, harus sabar, harus sehat. Tetapi bilang begitu kok malah capek. Harusnya kan kalau bener, kalau sinkron harus kuat. Habis itu kuat betulan. Mungkin yang di perasaannya nggak yakin. Jadi di bawah sadarnya atau di alamul batin atau di di bawah sadar itu merasa nggak yakin, lalu sadarnya memaksa yakin. Akhirnya tegang juga kan. Jadi harus kuat, harus sabar, kita sehat, yes gitu. Tapi malah pas bilang begitu malah nggak enak ya tubuhnya, atau nggak enak ya perasaannya. Berarti nggak sinkron. Yang kedelapan, yang terakhir, nah ini yang mungkin banyak sekali, terutama yang datang ke di tasawuf Indonesia kayak ya, orang kehilangan rasa. Itu gini, orangnya bisa terlalu sensitif atau mati rasa. Contohnya seperti terlalu sensitif itu gini, misalnya ada orang cuma ada WA di WA nih sama temennya, WA-nya itu misalnya kata-katanya begini, aku nggak bisa datang, padahal udah janjian. Itu langsung kemarahannya sensitif banget itu loh. Nah, itu kan orang yang nggak bisa begini. Orang itu mengapa teman saya kok nggak bisa? Itu kan kalau orang logikanya jalan, mungkin ada alasan kan gitu. Nah dia nggak mikir alasan, langsung di dalam pikirannya dia jahat itu. Udah janji itu, wah gini nih, terlalu sensitif atau mati rasa kan? Mati rasa. Mati rasa itu disakiti suaminya berkali-kali gak no rasane. Wah, jadi kayak mati rasa. Ini mungkin perlu penjelasan agak panjang ya. Nah, jadi terlalu sensitif
atau mati rasa. Ini 8 ciri. 8 ciri bahwa seseorang sedang mengalami pikiran dan perasaannya berkonflik atau tidak sinkron. Kalau teman-teman ada salah satu atau salah dua atau bahkan semua kok begini, berarti teman-teman pikiran dan perasaan teman-teman sedang tidak serasi, tidak sinkron, tidak selaras. Terus gimana Ustadz? Nah ini tutorialnya sekarang. Nah tutorial nanti kita akan 10 menit ya. Nanti kita pakai nafas 66 ya. 66. Nafas 66, 6 detik tarik nafas, 6 detik hembuskan nafas. Nanti saya bagi ada 4 termin. Menit 1 sampai menit 2 nanti menyadari nafas saja. 66 ya. Terus menit 2 sampai menit 3 dan sampai menit 4 menyadari aliran nafas. Tarik nafas, sadari aliran dari tarik nafas itu kan udara masuk lewat hidung ya Kak ya. Terus keluar terus ke bawah. Sadari aliran dari kepala ke dada. Waktu hembuskan nafas kan dari paru ke hidung ya. Sadari aliran nafas dari dada ke kepala. Jadi tarik nafas, sadari aliran dada dari kepala ke dada. Hembuskan nafas, sadari aliran dari dada ke kepala. Itu 2 menit kedua. Terus 4 menit. Selanjutnya 4 menit. Tarik nafas, hadirkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada pikiran dan perasaan kita. Hembuskan nafas, alhamdulillah. Tarik nafas, terima kasih kepada pikiran dan perasaan. Hembuskan nafas, alhamdulillah. Yang terakhir nanti 2 menit terakhir hening, diem, nggak ngapa-ngapain, cuma di dalam keheningan saja. Nah itu nanti ada 10 menit begitu. Boleh posisinya boleh duduk, boleh berbaring, boleh ya sambil tak jalan aja kalau aman boleh. Ya misalnya sambil nyapu itu kan aman di rumah gitu ya. Sambil gitu. Nafasnya boleh 66 paling bagus. 66. Nah, tapi yang lain boleh nggak Ustadz nafas yang boleh? Untuk durasi waktunya harus 10 menit atau lebih? Oh, boleh lebih. Nanti ini videonya diulang-ulang boleh. Kalau mau 1 jam boleh ya. Itu nanti tutorialnya begitu ya Kak ya. Ya baik, kita mulai ya tutorialnya dari sekarang. Siap ya. Kita mulai. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Bagus sekali. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Baik, kita akan menyadari aliran nafas dari kepala ke dada, dari dada ke kepala ya. Kita akan menyadari aliran nafas. Tarik nafas, sadari aliran udara dari kepala ke rongga dada kita. Hembuskan nafas, sadari udara dari rongga dada ke kepala kita. Tarik nafas, sadari aliran udara dari kepala ke rongga dada. Hembuskan nafas, sadari aliran udara dari rongga dada ke kepala.
Tarik nafas, sadari aliran dari kepala ke dada. Hembuskan, sadari aliran dari dada ke kepala. Ketika tarik nafas, sadari aliran dari kepala ke dada. Ketika menghembuskan nafas, sadari aliran dari dada ke kepala. Bagus sekali. Sangat baik. Sadari aliran udara dari kepala ke dada. Sekarang pada saat nanti teman-teman tarik nafas, dari hadirkan ke kepala. Rasa syukur di dalam diri kita. Lalu saat menghembuskan nafas, kita mengucap alhamdulillah di dalam hati, ya, mengucap alhamdulillah di dalam hati. Tarik nafas, rasakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Hembuskan nafas, alhamdulillah dalam hati, ya. Tarik nafas, hadirkan rasa syukur sedalam-dalamnya. Hembuskan nafas, dalam hati kita mengucap alhamdulillah. Hadirkan rasa syukur, alhamdulillah. Tarik nafas, hadirkan rasa syukur sedalam-dalamnya. Hembuskan nafas, alhamdulillah. Tarik nafas, hadirkan rasa syukur sedalam-dalamnya. Hembuskan nafas, alhamdulillah. Tarik nafas, hadirkan rasa syukur sedalam-dalamnya. Hembuskan nafas, alhamdulillah.
akan berada di dalam keheningan. Teman-teman tidak perlu berusaha melakukan apapun, tidak perlu berusaha melakukan apapun. Biarkan nafas mengalir, biarkan nafas menarik dan menghembuskan tanpa teman-teman berusaha memikirkan atau melakukan apapun. Biarkan semua datang silih berganti di dalam ruang keheningan teman-teman semua. Izinkan semua datang silih berganti di dalam keheningan teman-teman semua. Baik, kita akan mengakhiri riyadhah kita dengan penuh harap pada Allah. Semoga Allah menyelaraskan, menserasikan, mensinkronkan pikiran dan perasaan kita sehingga kita merasakan kedamaian yang luar biasa. Kita hanya bermohon kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tarik nafas 2 kali lagi. Kita akan menyelesaikan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Selesai. Sudah langsung sudah selesai nih. Nggak perlu ditutup gitu? Ya, tak tutup aku. Ya, demikian tutorial dari saya tentang bagaimana kita menselaraskan pikiran dan perasaan kita. Semoga bermanfaat. Cukup sekian Kak Ami, terima kasih.